Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Bilqis Karolin, NIM F441900079. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan penghitungan atau pengukuran debit menggunakan metode rasional. Lebih tepatnya di sini kita akan mengukur debit limpasan. Nah, pengukuran debit limpasan itu debit limpasan itu merupakan akumulasi bagian hujan yang tidak terserap atau terinfiltrasi yang akan menjadi limpasan atau mungkin lebih dikenal sebagai banjir ya. Kalau begitu kita akan masuk ke proses perhitungannya. Nah, untuk perhitungannya di sini data yang kita miliki pertama adalah jenis dari area yang kita teliti beserta dengan luasannya, seperti yang saya blok, dan juga kita mengetahui data panjang sungainya serta kemiringannya. Nah, untuk data penggunaan lahannya atau jenis areanya adalah hutan sekunder sebesar 12 hektar, kebun campuran sebesar 56 hektar, sawah dan ladang sebesar 28 hektar, rumput dan semak 21 hektar, dan pemukiman 15 hektar. Kemudian kita mempunyai data panjang sungai sepanjang 35 km atau 35.000 meter, serta kemiringan atau slope-nya 5% atau 0,05 m/m. Setelah dengan data yang kita miliki, selanjutnya pertama-tama kita menjumlahkan terlebih dahulu luas area yang kita teliti atau yang kita pantau. Di sini setelah kita jumlahkan dapat nilainya adalah 132 hektar. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan koefisien dari setiap area. Penentuan hutan sekunder itu termasuk dalam penggunaan lahan hutan, di mana koefisien C-nya adalah 0,2 hingga 0,5. Nah, untuk pengukurannya, untuk perhitungannya dapat kita cari dengan rata-rata dari koefisiennya, yaitu 0,2 ditambah 0,5 dibagi 2. Maka kita akan mendapatkan 0,35 untuk koefisien C penggunaan lahan hutan sekunder. Begitu seterusnya, pada kebun campuran, itu termasuk dalam kategori lahan pertanian, di mana rata-ratanya adalah 0,35 ditambahkan dengan 0,6 dibagi dengan 2. Maka kita akan mendapatkan hasil 0,475. Begitu juga dengan sawah dan ladang yang termasuk dalam lahan pertanian juga. Setelah itu, untuk rumput dan semak, ini termasuk dalam penggunaan lahan rerumputan kondisi jelek. Maka perhitungannya adalah 0,4 ditambah 0,6 dibagi 2. Dan hasil 0,5. Sedangkan untuk pemukiman, di sini sudah ada 0,5 ditambah dengan 0,7 dibagi 2. Setelah itu, kita menghitung nilai dari limpasannya. Rumusnya adalah seperti ini. Luas dibagi dengan total luas dikalikan dengan koefisien limpasan. Maka untuk hutan sekunder, luasnya 12 hektar dibagikan dengan total luas 132 dan dikalikan dengan koefisien hutan sekunder yaitu 0,35. Maka kita akan mendapatkan hasilnya 0,0318. Dan untuk pengukuran yang selanjutnya atau perhitungan data yang selanjutnya itu dapat kita drag saja dengan cara menambahkan simbol
dolar pada formula, karena di sini kita menggunakan data yang sama, yaitu total luas. Total luas kita menggunakan angka yang sama, 132. Maka yang kita berikan tanda dolar adalah tanda dolar diberikan sebelum dan sesudah kolom B, B8, di mana itu adalah total luasnya. Nah, setelah itu ini tinggal di drag saja ke bawah, dan kita menghitung total keseluruhan dari limpasannya. Didapatkan 0,4818. Setelah itu, kita masuk ke tahap perhitungan debit limpasan setiap bulan selama 1 tahun, mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember. Di sini juga kita sudah memiliki data curah hujan maksimal setiap bulan dalam satuan milimeter per hari. Nah, dengan data ini, yang pertama harus kita hitung adalah nilai dari waktu konsentrasi atau TC. Dengan rumus seperti yang ada di sini, yaitu TC sama dengan 0,0195 dikalikan dengan L pangkat 0,77 dikali S pangkat minus 0,385. Di mana L merupakan panjang sungai atau lereng dan S merupakan kemiringan sungai atau lereng. Nah, di sini sudah kita hitung dan kita bagikan dengan 60 karena satuan kita menggunakan satuan jam. Setelah itu, setelah kita mendapatkan nilai TC, kita lanjutkan dengan perhitungan kita masukkan nilai dari limpasannya yang telah kita hitung tadi, yaitu 0,4818. Lalu, sekarang kita menghitung nilai dari intensitas hujan setiap bulannya. Nah, rumusnya adalah I sama dengan R24 dibagi 24 dikalikan dengan 24 per waktu konsentrasi atau per TC pangkat 2/3. Nah, R24 itu merupakan curah hujan harian maksimum. Dibagi 24 itu merupakan jam, karena dalam satu hari itu 24 jam. Januari itu adalah 75,4 dibagi 24 dikali dengan 24 dibagi 3,249. Setelah itu dipangkatkan 2/3, maka hasilnya adalah 11,9168. Ini juga sama, yang kita lakukan adalah formula di bagian kita menambahkan tanda dolar sebelum dan sesudah kolom J3, yaitu nilai dari TC. Lalu ini tinggal kita tarik ke bawah dan akan didapatkan hasilnya. Kemudian pada kolom selanjutnya itu kita letakkan nilai dari luas. Luas di sini adalah luas total area yang kita teliti, yaitu 132. Dan yang terakhir kita menghitung nilai dari debit limpasannya. Nah, untuk debit limpasan sendiri, itu rumusnya adalah Q sama dengan 0,0029 dikalikan dengan C, dikalikan dengan I, dan A. Di mana C merupakan koefisien limpasan permukaan, I intensitas hujan, dan A luas daerah tangkapan air. Maka untuk bulan Januari itu berarti 0,0028 dikalikan dengan C-nya yaitu 0,4818 dikalikan dengan intensitas hujannya 11,9168.
11,9168 dan dikalikan dengan luas dari areanya. Luas total adalah 132. Maka didapatkan debit limpasan 2,1221 meter kubik per detik. Di sini yang harus kita berikan tanda dolar atau kita kunci adalah K dan M, di mana angka yang sama yang digunakan terus-menerus adalah nilai dari limpasan, koefisien limpasan, dan luas area. Maka data yang kita dapat adalah sebagai berikut. Nah, maksud atau cara membaca dari data berikut adalah debit limpasan di bulan Januari itu adalah 2,1221, yang mana jika terjadi hujan di bulan Januari yang melebihi debit 2,1221, itu artinya besar kemungkinan terjadinya suatu limpasan atau banjir. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan presentasikan tentang pengukuran debit limpasan menggunakan metode rasional. Lebih dan kurangnya dalam video ini saya mohon maaf. Kalau bisa saya tutup, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.